Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Tiana bersama dengan kepala sekolah saya, tempat saya mengabdi yaitu di SDN 15 Kresna dengan Ibu Serawati. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Tiana. Mohon maaf ya Ibu, saya mengganggu waktunya karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu jalankan selama ini di SDN 015 Kresna. Tentunya banyak sekali keputusan yang Ibu ambil dengan berbagai seperti dampaknya untuk sekolah, untuk guru, dan lingkungan sekitarnya. Ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Ibu. Kita tanyakan satu persatu ya Bu ya, sambil santai ya Bu. Jadi mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini. Nah, kalau bicara tentang dilema etika itu kan ibaratnya mungkin itu pribadi saya ya, antara memilih yang benar dengan yang benar dengan salah, kemudian masalah personil, mungkin ada dilema misalnya kita kenal dengan orang yang akan kita berikan mungkin sanksi seperti itu atau semacam teguran. Nah, kalau bujukan moral ya pasti akan saya lebih banyak mendapat masukan-masukan dari mungkin guru-guru yang sudah cukup lama mengabdi di sini, karena kan Bu Tiana tahu sendiri Ibu baru beberapa bulan ditugaskan di sini dan menjadi pemimpin itu juga memang merupakan hal yang istimewa buat Ibu di tahun 2023 itu. Ternyata seperti ini harus mengambil kebijakan dengan jumlah personil guru yang memang lumayan banyak ya di sini ya. Ada 24 wali kelas, kemudian guru PJOK, guru PAI, yang kalau semuanya dijumlahkan itu ada 44 ya. Nah pasti antara dilema dan dilema etika dengan bujukan moral itu kita selalu terbentur dengan hal-hal semacam itu. Cuma bagaimana kita bisa menyikapi dengan secara dingin, jangan dengan penuh emosi, jangan berpikir sempit. Jadi mencari dulu, oh ini dampaknya seperti apa. Jadi seperti itu mungkin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus tersebut itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan. Nah, kalau sama-sama benar, ini pernah kemarin mungkin Bu Tiana juga lihat kasus yang kemarin kita hadapi ya. Ini di sisi lain mungkin menurut orang tua itu benar, di segi guru-guru juga benar, karena mereka semua intinya berfokus pada anak, ingin anaknya semua mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Tapi mereka punya pemikiran yang beda. Kalau orang tua intinya dia hanya memikirkan satu personil anaknya. Nah, kalau untuk guru kan kita harus memikirkan dengan jumlah murid yang memang lebih banyak dan tidak akan ada yang terlalu diistimewakan seperti orang tua berpikir anaknya yang akan lebih diistimewakan. Cuma di sini kalau menyikapi benar dengan benar, pastinya kita akan duduk bersama mencari solusi terbaik. Nah, itu aja sih. Komunikasi Ya Bu ya. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Nah, kalau seperti yang kemarin, jadi ada yang melaporkan si pelapor dan yang terlapor, saya akan mencari kebenarannya dulu, tidak langsung memberikan sanksi, tidak langsung menjudge seorang itu bersalah, tapi kita cari dulu nih titik kebenarannya. Apakah benar si pelapor yang disampaikan pelapor ini benar-benar terjadi atau hanya semacam argumennya dia saja. Jadi kita mencari kebenarannya. Kalau memang kita sudah mengkonfirmasi dari misalnya guru yang terlapor ini mengkonfirmasi kebenarannya bahwa ini tidak sepenuhnya benar, maka kita akan mencari solusinya melalui tadi, kalau kemarin Ibu langsung rapat dengan seluruh dewan guru, mencari kebenarannya, tidak hanya mendengarkan dari satu sisi guru, tapi semuanya. Kemudian setelah itu, setelah dapat konfirmasi dari terlapor, Ibu langsung mengalihkannya ke rapat para orang tua murid. Jadi menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh pelapor ini tidak betul terjadi dan kita mengkonfirmasi sebenarnya kenyataannya itu sudah disosialisasikan dan sebagainya, ada bukti. Jadi selalu berfokusnya pada data. Jadi satu kunci
saat kita punya masalah itu kita punya data. Jadi ibu selalu cerewet masalah, misalnya kita rapat dengan orang tua harus ada absen, harus yang terpenting itu daftar hadir, kemudian kita punya semacam ini berita acara. Berita acara di situ sudah ada bukti fisik bahwa kita memang pernah mengadakan dan pernah menyampaikan dan bentuk kesepakatannya seperti apa. Jadi tidak ada nanti orang tua yang bisa menjudge bahwa kita salah karena memang sudah disampaikan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Itu tadi musyawarah. Jadi jangan kita berpikir buat diri sendiri. Seorang pemimpin tidak boleh menjaga egonya ya, tapi harus menerima tetap masukan-masukan. Apakah itu karena sekarang memang ada yang namanya PKS kurikulum, PKS kesiswaan, kemudian ada guru-guru para senior yang memang kita, walaupun misalnya ibu sebagai pemimpin dari jabatan mungkin bisa dikatakan pemimpin, tapi dari segi usia yang namanya usia, banyak guru-guru di sini yang punya pengalaman jam terbangnya lebih dari ibu, walaupun mereka belum punya pengalaman dalam pengambilan keputusan. Cuman dalam hidup dan dalam kegiatan KBM mereka punya pengalaman yang cukup tinggi. Jadi intinya kita musyawarah untuk mufakat. Siap. Oke Ibu, menarik sekali berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah saya. Pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ya tadi guru, apalagi ingin ibaratnya kita harus mempertahankan atau memilih antara pilihan itu. Misalnya ada guru yang kita karena dia nggak mempunyai jam, kita harus keluarkan dari sekolah. Ya mau gimana, kemarin Bu Tiana melihat sendiri, tapi dari segi antara dilema itu tetap saya tidak setega itu ya. Saya tetap mencari jalan keluar. Saya guru itu bisa diterima di sekolah yang mana, kemudian kita mempertahankan guru-guru kita memang yang sudah punya loyalitas tinggi juga di sekolah. Jadi jangan sampai kita mengorbankan orang lain. Jangan sampai keputusan kita itu merusak ibaratnya merusak masa depan orang lain demi menjaga ego kita atau demi menjaga orang yang kita udah kenal, tapi secara kenalnya secara personil bukan secara profesional ya. Makanya ya intinya dalam pengambilan keputusan kita harus selalu profesional. Jangan melihat bahwa saya kenal dengan Bu Tiana, misalnya Bu Tiana ini adalah junior saya di kampus dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Jadi kita tetap harus selalu profesional. Siap Ibu. Pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat nih kalau ada masalah, atau sesuai jadwal, prosedur ketika menjalankannya? Bagaimana biasanya? Nah, kalau selama yang saya jalankan itu tergantung dulu masalahnya apa. Kalau masalahnya kecil dan memang kita bisa selesaikan di saat itu juga, itu wajib. Karena semakin ditunda-tunda itu nantinya semakin menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, tapi kalau misalnya masalahnya sudah berbenturan dengan pemerintah atau atasan lebih tinggi dari ibu, ya berarti itu nanti kita melihat dulu, harus ada prosedurnya dulu. Ibu misalnya antara kepala sekolah, kemudian ke pengawas bina, kemudian ke pihak distrik misalnya, ke kabit atau ke kadis gitu. Nah, cuma kalau memang masalahnya hanya lingkup sekolah kita, masalah antara murid, orang tua, dan guru, ya sudah, kita harus selesaikan di saat itu juga. Karena yang namanya sekarang media sosial itu punya dampak positif dan negatif. Negatifnya itu kalau mereka sudah meluapkan emosi jiwanya ya dengan media sosial dan belum tentu kabar yang dia dapatkan itu benar. Jadi itu yang bisa membuat segala masalah menjadi bias, tidak tepat arah, kemudian bisa merusak citra guru yang bersangkutan. Misalnya kalau itu menyangkut dengan guru ya. Oke, pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus di 5 etika? Ya. Tadi yang Ibu sebutkan, Ibu punya pemimpin juga sebagai kepala sekolah. Ibu dibina oleh seorang pengawas. Nah, kemudian di bawah Ibu biasanya kita di sekolah itu ada para PKS kurikulum, kesiswaan, sarpras, kemudian ditambah lagi dengan yang lain-lain. Jadi ya kita harus tetap profesional, kita harus tetap menerima juga masukan dari pihak lain. Misalnya
dari guru, dari para senior yang tadi Ibu sudah sering disebutkan. Jadi tetap kita harus ada mendengarkan masukan-masukan dari pihak luar sebelum mengambil keputusan. Pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan gitu, yang dapat dipetik dari pengalaman ketika mengambil keputusan di 5 etika? Pengalamannya pertama yang tadi dulu ya, menyelesaikan masalah kalau bisa saat itu juga harus saat itu juga. Kemudian masalah dilema kita harus tetap profesional. Jangan melihat bahwa kita dekat, kita kenal, kemudian kita sudah ibaratnya tahu dengan orang itu. Bisa saja orang selalu berubah, baik atau buruknya tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan orang lain menyikapinya. Jadi kita harus tetap selalu berpikir rasional dan menerima masukan-masukan dari pihak luar juga, bukan rujukan tadi ya. Ini jadi jangan salah persepsi bahwa ketika keputusan saya berubah kalau saya menerima rujukan, bukan. Jadi kita menerima masukan-masukan positif dari tadi PKS, dari para guru senior, dari pengawas, dan yang maksud kita menjadikan dia guru gitu ya. Jadi jangan sekali-kali mengambil keputusan dalam keadaan yang emosi, tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan baik buruknya, dampak negatif positifnya. Dampaknya kalau positif kan bagus ya, tapi kalau lebih banyak negatifnya mending jangan terburu-buru. Iya. Terima kasih Ibu, banyak sekali Iya, ilmu yang saya dapatkan, yang tentunya akan jadi bekal ya Bu ya. Iya. Karena memang ternyata ketika mengambil keputusan itu tidak segampang yang kita pikirkan ya Bu ya, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama Bu Tana, sukses TGP-nya cepat selesai. Amin, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Saya ingin berdiskusi sama Ibu sebagai kepala sekolah di SD Luminasari. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah Ibu. Ada 8 pertanyaan yang saya ajukan ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Selama ini saya selalu berpatokannya kepada fakta dan data. Jadi setiap saya mau mengambil keputusan, apakah itu dilema etika atau dilema moral, itu saya selalu mengambil dulu fakta dan data. Saya pelajari, kalau umpamanya ini saya berdiskusi dengan yang istilahnya yang sudah senior atau yang bisa saya ikut juga bertanggung jawab lah istilahnya. Tapi semuanya itu saya kembalikan lagi kepada diri saya sendiri. Saya selalu mengikuti aturan dalam mengikuti keputusan itu, jadi mengambil keputusan itu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ketika hal itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, seperti tadi itu dilihat dulu fakta datanya, saya pelajari, kemudian saya juga menerima masukan dari yang istilahnya bertanggung jawab lah ya. Saya lihat, saya dengarkan, kemudian saya juga berdiskusi dengan mereka yang istilahnya yang menjadi kasus itu. Saya ingin tahu bagaimana dia istilahnya dalam menentukan dia keputusan dia dulu sendiri. Saya ini angka, setelah itu baru saya menyampingkan apakah itu saya kenal baik atau tidak. Makanya saya mengambil suatu kebijakan setelah saya pikir buntut di belakangnya, istilahnya apakah nanti ini efeknya kemana. Tetapi setelah itu yang dilema yang satunya lagi itu masih tetap nanti saya ini kan juga itu saya putuskan juga. Jadi sambil yang prioritas ini yang diutamakan ini dijalankan, tapi yang kedua ini istilahnya tetap juga berjalan, tetapi istilahnya tidak terlalu diprioritaskan. Artinya tetap kita jalankan itu baik dan buruknya, tapi setelah itu kita ada flashback atau refleksi. Kita refleksi setelah ada beberapa jangka waktu yang ini. Pertanyaan ketiga,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Kalau yang harus segera istilahnya kasus itu ada dilihat mata, itu otomatis saya lakukan pada hari itu juga. Jadi saya setelah melihat fakta, data, terus kemudian ada masukan, terus saya juga nyanyi ke mereka bagaimana. Tapi kalau umpamanya yang membutuhkan pemikiran atau istilahnya nanti ini kasusnya di belakangnya pasti semakin panjang segala macam, itu pasti saya akan menempuh jalur selain fakta, data, saya ajukan juga dengan peraturan, lalu saya lihat ini akhirnya mau dibawa kemana nih, tujuan akhirnya ini apa, tapi tidak terlepas dari aturan yang akan kita inginkan. Jadi setelah itu baru saya mengambil keputusan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus dilema etika? Yaitu pertama tadi hal efektif adalah melihat tata data, kemudian melihat istilahnya argumentasi dari mereka yang istilahnya bertikai atau kasus tersebut. Kemudian saya berdiskusi dengan orang yang saya anggap bijaksana, seperti ada PKS kurikulum, PKS kesiswaan atau apa, itu saya selalu berdiskusi. Kemudian kita juga menerapkan itu, ini akhirnya mereka mengatakan, lalu kita lihat aturannya apakah istilahnya apakah dia melanggar aturan atau tidak. Tapi kalau tidak, itu kita langsung mengambil keputusan dengan istilahnya kita anggap tepat lah setelah berdiskusi gitu kan. Meskipun peraturan itu tidak saklek kan ya, jadi kita juga harus lihat nih peraturan tidak kaku. Jadi kita fleksibel, tapi setidaknya tidak harus selalu A itu harus A, tapi setidaknya kita akan menuju ke A tapi dengan cara yang lebih luas gitu. Ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih ketika menyelesaikan kasus dilema etika, dan ada tempatnya khusus juga ketika menyelesaikan permasalahan, bagaimana bentuk atau prosedurnya ketika hal itu akan dijalankan? Kalau untuk terjadwal sih tidak, karena kan kasus-kasusnya kan berbeda. Kemungkinan itu mungkin terjadinya hari ini bisa diselesaikan hari ini, tapi kalau enggak mungkin bisa 2 atau 3 hari lagi yang lain. Tempatnya biasanya saya selalu berdiskusi mengajak berdiskusi itu adalah di ruang kepala sekolah, nah, kalau enggak di ruang PPID, dan khusus ruang PPID kita di situ berdiskusi untuk mengambil keputusan, tapi kita juga lihat ini fakta datanya bagaimana gitu. Jadi tidak harus rentang waktu yang panjang, tidak terlalu pendek juga tidak, jadi tergantung kasusnya. Dan itu saya selalu berpikir ini nanti beberapa waktu kebelakang ini bagaimana istilahnya efeknya gitu, berefleksi gitu kan. Jadi ada juga mungkin yang kasusnya saya ini kan sampai harus panjang karena memang harus dikaji ulang terus gitu kan. Jadi kadang paling lama itu 2 minggu saya menyelesaikan itu, karena harus merefleksi. Nanti saya pikir lagi apakah buntutnya bagaimana. Betul. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang sih tidak ya, saya teamwork jadi istilahnya, yaitu tadi ada PKS kurikulum, PKS kesiswaan, kemudian saya juga ada PKS meskipun tidak disebutkan PKS-nya, tapi dia menata tentang lingkungan sekolah. Itu selalu kita ajak diskusi dengan ada beberapa guru senior yang saya anggap dia bijak gitu kan, yang saya anggap bijak. Dilihat apakah dia istilahnya berpihak kemana atau kemananya, itu pasti kan kita bisa melihat dari tingkah lakunya atau keseharian. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang
dapat dipetik dari pengalaman ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama harus sabar. Sabar. Sebab setiap kasus itu kan, apalagi kalau yang sama-sama benar kan ya. Betul Bu. Yang ini mengaku benar, yang ini mengaku benar. Kalau maunya kita terpancing emosi kan pasti bisa ini. Jadi istilahnya pertama sabar. Kita terus mengambil keputusan adalah bijak. Dan yang ketiga adalah kita mau mendengar dari masukan dari sisi atas sisi kanan yang memang positif istilahnya. Itu jadi itu. Jadi yang paling utama sih sabar dan kuatkan sabar dan sabar. Siap Ibu, seru banget ngobrolnya.